Saya mau memberikan komentar beberapa catatan terkait dengan uh, gagalnya atau ditolaknya atau tidak diterimanya gugatan pra peradilan Hasto Kristianto yang pertama. Catatan itu sebagai berikut. Yang pertama, atas putusan hakim yang menyatakan gugatan pra peradilan Hasto Kristianto tidak dapat diterima dengan alasan mestinya gugatan pra peradilan itu dilakukan secara sendiri-sendiri atas dua sprindik terkait yang pertama dugaan suap dan yang kedua dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice, di mana atas putusan itu terlihat tim pembela Hasto mencak-mencak dan teriak-teriak dan menuduh hakim melakukan pembodohan kepada publik. Saya sedikit bisa mengerti reaksi emosional itu, tetapi mestinya kalau tim pembela Hasto itu juga pernah belajar pada hukum acara yang lain, tentu mungkin bisa lebih bersikap lebih logis. Yang saya maksudkan, saya lebih setuju pada pendapat hakim itu bahwa atas dua sprindik harusnya dilawan dengan dua gugatan pra peradilan. Jadi satu sprindik dilawan dengan satu gugatan peradilan. Itu dilihat dari perspektif logis, jauh lebih logis gitu. Karena akan lebih tajam argumentasinya. Ketika misalnya tim pembela itu tetap bersikukuh bahwa Hasto tidak ikut menyuap. Ya, apakah ketika dia ditetapkan sebagai pelaku penyuapan itu sudah berdasarkan bukti yang cukup? Nah, penyelidikannya sudah oke, gitu. Sudah comply dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum acara pidana, misalnya begitu. Atau sebaliknya, ketika Hasto tidak ditetapkan sebagai pelaku penghalangan penyidikan itu, ya, atau obstruction of justice itu, juga apakah itu didasarkan pada penyelidikan yang sudah comply dengan hukum acara? Itu misalnya contohnya begitu. Jadi clear itu, masing-masing. Saya lebih sependapat dengan itu. Kenapa? Karena misalnya kalau saja teman-teman tim pembelanya itu pernah belajar hukum acara pajak, itu di sana di dalam undang-undang, di dalam hukum acara pajak ya, dalam undang-undang pengadilan pajak, itu ditentukan dengan jelas bahwa atas satu keputusan keberatan itu hanya boleh dilawan oleh satu surat uraian banding gitu. Nah, itu lebih logis gitu. Itu analogisnya ya. Jadi putusan hakim itu memang lebih logis gitu. Tapi karena mungkin kubu Hasto itu sudah terus-menerus dipenuhi oleh prasangka bahwa itu adalah politisasi hukum, kasusnya Hasto itu adalah politisasi hukum, maka terus-menerus apapun putusan pengadilan, putusan aparat penegak hukum, itu selalu tuduhannya adalah politisasi hukum gitu. Jadi udah bias gitu, karena di black box-nya mereka sudah tertanam tuduhan itu, dugaan itu, ya, prasangka itu catatan saya yang pertama. Jadi itu buat masyarakat supaya tahu bahwa hal-hal apa yang kita lihat dalam putusan pengadilan itu harus dilihat dengan jernih juga, ya, dengan logika yang cukup. Nah, yang kedua, yang masyarakat juga mesti tahu itu bahwa pra peradilan atau gugatan pra peradilan itu sekali lagi hanya menyangkut formalitas tentang ditetapkannya orang sebagai tersangka, ditetapkannya seseorang untuk ditahan dan sebagainya gitu. Jadi hanya formalitasnya, apakah sebelum dia ditetapkan sebagai tersangka, sebelum dia ditahan, itu semua sudah dilalui proses dan prosedur yang ditetapkan oleh hukum acara gitu. Jadi apakah itu sudah singkatnya begini, apakah sudah dilakukan penyelidikan yang baik, ya, yang proper, yang comply dengan hukum acara, gitu. Baru kemudian ditetapkan tersangka atau ditetapkan orang itu sebagai ditahan dan seterusnya. Jadi hanya menyangkut itu formalitas. Ya, tidak bisa dibawa kepada argumen pokok perkara tentang apakah Hasto itu menyuap atau tidak, tentang apakah Hasto itu
melakukan obstruction of justice seperti itu pokok perkara, itu nanti lawan di dalam sidang pokok perkara gitu. Ya, jadi ini masyarakat yang mengalami atau yang mau melakukan pra peradilan itu harus jelas gitu. Ya, mengerti dulu mengapa saya melakukan peradilan dan yakin dulu bahwa memang ketika Anda mau melakukan peradilan yakin bahwa ada hukum acara yang disimpangi gitu. Ya, yang tidak dijalankan dengan benar oleh APH. Misalnya begitu ya. Jadi clear gitu. Tidak usah jangan sampai bias pandangannya, ya. Yang ketiga, yang saya mau berikan pengamatan adalah Hasto ketika sudah ditahan lalu keluar itu dari gedung KPK menyerukan dengan satu keyakinan gitu, bahwa dia tidak menyesal menjalani semua proses ini. Dan satu yang teriakannya yang saya garis bawahi, lagi-lagi berteriak supaya KPK juga menindak kasus korupsinya keluarga Pak Jokowi gitu. Ini untuk kesekian kali dia meneriakkan itu. Padahal gak pernah mengungkapkan bukti. Loh, dia itu sudah pernah mengatakan punya bukti-buktinya yang direkam atau didokumentasikan gitu. Ya kan? Wah, katanya kalau itu diungkap mengerikan gitu. Negara bisa geger atau lumpuh atau apapun lah, ya, serem gitu ceritanya. Lalu juru bicaranya Saudara Guntur Romli ya mengatakan kalau APH itu suka menyembunyikan bukti-bukti korupsi gitu ya. Lah, Anda itu punya kesempatan untuk mengungkapkan itu. Anda nggak ungkapkan itu kok, Anda cuma ngomong doang gitu loh. Teriak-teriak doang. Gitu. Itu kan lebih bohong itu kepada masyarakat. Anda sudah bilang bahwa Anda sudah punya bukti, sudah ada dokumentasikan, disimpan itu, malah dibawa oleh Ibu Qoni Rahakundini ke Rusia dan sebagainya. Lah itu ngapain, apa urusannya? Bukti-bukti begitu aja harus dibawa ke Rusia. Ungkap saja. Pak Jokowi itu dengan kalem, dengan senyum mengatakan, kalau ada fakta hukum, kalau ada bukti, itu silakan. Ya, silakan aja. Pak Jokowi itu tenang aja gitu loh. Saya bukan membela Pak Jokowi, tetapi saya mau mengatakan, apa yang dilakukan Hasto itu nggak cocok gitu, bahwa kalau Anda mau mengatakan Anda itu membela demokrasi, Anda adalah ya mau menegakkan hukum, nggak, Anda itu meneriak-teriak tentang Pak Jokowi, tentang korupsinya keluarga Pak Jokowi, itu setelah Pak Jokowi bermusuhan dengan PDIP dan Anda terjepit itu dengan hukum. Itu yang saya menjadi sanksi tidak percaya dengan pernyataan Anda gitu. Kalau Anda benar, ya, moral politik sebagai politikus itu Anda pakai, Anda dari dulu dong, jangan tunggu Pak Jokowi pecah kongsi dengan PDIP atau Anda terjepit masalah hukum. Anda dari dulu ungkapkan kebenaran itu. Kalau Anda memang satria, Anda memang lurus gitu, ya kan? Anda udah ungkap dari dulu gitu. Jangan sekarang pun Anda udah ditahan masih cuma teriak, tidak mengungkapkan, padahal Anda bilang Anda punya bukti. Jadi itu beberapa catatan saya agar masyarakat ini ya memahami dulu kalau ada proses hukum ya hadapi secara hukum gitu. Ya, bahwa ada itu politiknya itu nggak usah itu bukan concern lagi, karena sekarang udah masuk menjadi masalah hukum, ya hadapi aja secara hukum. Ya, soal politiknya dan lain sebagainya itu hanya soal ya dramanya saja. Oke, itu catatan saya dan salam merah putih.